Presiden Joko Widodo hari ini bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan kabut asap di Sumatera Selatan. Ya, dengan didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPB, serta Sekjen Kementerian Kehutanan, Presiden Joko Widodo bertolak menuju Palembang, Sumatera Selatan pada pukul 9 pagi tadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rencananya Presiden akan meninjau lokasi kebakaran hutan di Desa Pinang Raya, Kecamatan Pademaran, dan Desa Sungai Batas, Kecamatan Pangkalan Laban, yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan data terakhir dari BNPB pada hari Sabtu 5 September 2015, Sumatera Selatan merupakan wilayah dengan titik api terbanyak, yakni 224 titik. Peninjauan langsung ini dilakukan Presiden untuk memastikan penanganan kebakaran hutan ditangani dengan tepat, cepat, dan baik. Presiden juga akan melihat kesiapan posko di wilayah yang terkena dampak kabut asap. Akibat asap, jumlah warga Pekanbaru Riau yang mengikuti Car Free Day di Jalan Diponegoro berangsur sepi. Kepulan asap yang menghalau jarak pandang membuat warga yang mengikuti Car Free Day merasa terganggu. Dan berikut liputan tim Metro TV di Pekanbaru, Riau. Beginilah kondisi Car Free Day yang terjadi di Kota Pekanbaru pada pagi hari ini. Memang kabut asap sejak pagi cukup tebal menyelimuti Kota Pekanbaru, bahkan dengan jarak pandang hanya sekitar 300 meter saja. Dan dengan tebalnya kabut asap dan pendeknya jarak pandang ini tentunya mengganggu kegiatan Car Free Day yang biasanya dilakukan ramai di Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. Dan untuk itu pada hari ini bisa kita lihat bahwa keramaian ini sangat berkurang drastis dibandingkan dengan minggu-minggu sebelum adanya kabut asap, di mana biasa kegiatan ini berlangsung hingga pukul 10 pagi, namun sekarang pukul 9 pagi ini sudah mulai berbenah, baik itu para warga yang sedang berolahraga maupun pedagang yang biasanya memenuhi jalur ini. Dan untuk itu saya ingin bertanya tentunya dengan warga yang masih bertahan untuk melakukan kegiatan olahraga di sini. Halo Mas, saya mau tanya sebentar dengan Mas siapa nih? Dengan Mas Soger. Mas Soger. Ya. Mas Soger, terkait dengan kondisi Kota Pekanbaru dan beberapa hari terakhir kabut asapnya tebal. Mas Soger sendiri ini terasa terganggu tidak sih kegiatannya? Ya terganggu lah, jelas ya kan. Bukan aku aja, mungkin ya semua masyarakat di Pekanbaru ya kan. Bukan dalam kegiatan olahraga lah, cuman yang lebih aktif dalam kegiatan sehari-hari aja udah jelas terganggu ya. Nah, ini harapannya apa sih? Mari kita suarakan untuk pemerintah dan juga instansi terkait. Seperti apa suara warga? Ya, kayak warga semua punya satu suara ya, supaya kabut asapnya cepat diatasi. Pemerintah lebih action, jangan cuma mencegah aja. Kalau bisa dihilangkan selamanya kabut asap di Pekanbaru ya, supaya nggak ada lagi gangguan seperti ini. Terima kasih ya Mas, selamat kembali berolahraga. Ya, berikut tadi adalah suara warga dari Kota Pekanbaru, dan memang pada hari ini indeks standar pencemaran udara saat ini menunjukkan bahwa status kualitas udara di Pekanbaru menunjukkan sangat tidak sehat, artinya masih pada level yang sama seperti kemarin. Tentunya warga Pekanbaru dihimbau untuk tetap menggunakan masker saat keluar ruangan dan juga mengurangi berbagai aktivitas di luar. Untuk sementara demikian dari Pekanbaru, Rahma Safitri, Ridwan Bima, Metro TV. Selain berdampak bagi kesehatan, kabut asap juga mengganggu perekonomian warga yang menggantungkan hidup di pinggiran Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kabut asap sejauh ini telah membuat pendapatan pedagang menurun hingga 50%. Salah satu warung terapung yang mengalami kerugian adalah warung Mbok War yang terletak persis di samping jembatan Ampera. Dalam seminggu terakhir, warung Mbok Mar, maksud kami, yang menjual kuliner khas Ogan Ilir ini mengalami penyusutan pengunjung. Biasanya lebih dari 20 orang per hari yang datang ke warungnya, kini menyusut hingga 5-10 pengunjung saja. Pemilik warung menduga penyusutan ini akibat kabut asap yang membuat warga pengguna perahu getek berkurang. Penumpangnya kurang. Ya mungkin kan gangguan asap ini lah. Begitu. Makannya kurang, ya penumpangnya sudah datang. Biasanya berapa orang yang makan per hari dari jalur itu? Banyak, biasanya banyak. Ada 20 Bu? Lebih kalau Dan berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, titik api kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan ternyata masih akan menyebar. Betul, BMKG pun memprediksi kondisi ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2015. Sebanyak 102 titik api terpantau di Sumatera dengan jumlah terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 98 titik. Terjadi penurunan titik api dikarenakan hujan yang turun kemarin di Pekanbaru dan sekitarnya.
Staf Informasi BMKG Yuli Kartiningsih menyampaikan akan terjadi peningkatan titik api di Kalimantan dengan jumlah 284 titik api dan prediksi hujan yang belum akan turun di Kalimantan hingga November 2015. Upaya penanggulangan kabut asap memang terus dilakukan pemerintah, seperti membuat hujan buatan di Sumatera dan Kalimantan. Kalau untuk bulan September ini, arah angin di wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera, masih dominan dari timur tenggara, sehingga arah pergerakan asap ataupun trajektorinya masih akan mengarah khususnya ke kawasan Padang, kemudian di wilayah Kepulauan Nias Mentawai dan di sekitar wilayah pesisir barat Sumatera. Sementara untuk wilayah Kalimantan sendiri, sebaran asapnya akan mengarah ke wilayah Kalimantan Barat bagian utara dan di sekitar wilayah Laut Cina Selatan bagian utara. Petugas pemadam masih berupaya memadamkan lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kampar Riau. Meskipun api sudah tidak terlihat, namun kabut asap masih mengepul di kawasan tersebut hampir 2 bulan terakhir. 200 hektar lebih lahan gambut di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar Riau hangus terbakar. Upaya pemadaman dilakukan tim Karhutla TNI, Manggala Agni Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, BPBD, dan masyarakat. Meskipun api sudah tampak padam, namun asap tebal masih mengepul dari lahan gambut yang sudah terbakar. Kendala yang pertama itu jarak tempuh air, sumber air untuk pemadaman sangat jauh. Dan satu lagi masalah bahan bakar yang kami hadapi di lapangan. Untuk mengetahui perkembangan terakhir dari proses pencarian TKI yang tenggelam di perairan Sabak Bernam, Selangor, Malaysia, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Selamat siang, Ibu Retno. Selamat siang. Ibu, bagaimana dengan perkembangan terakhir proses evakuasi yang diterima oleh Kementerian? Baik, terima kasih. Pertama tentunya sekali lagi kami atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang dalam atas peristiwa ini, terutama untuk keluarga korban yang meninggal. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh KBRI kita di Kuala Lumpur dan juga instansi terkait lain di Jakarta berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan search and rescue dan juga untuk membantu keluarga melakukan identifikasi terhadap jenazah yang ditemukan. Kami baru saja melakukan komunikasi kembali dengan Satgas KBRI Kuala Lumpur dan mendapatkan informasi bahwa sejauh ini telah ditemukan 43 jenazah korban dan 20 korban yang selamat. Yang menjadi tantangan tentunya adalah identifikasi dari para korban yang meninggal dunia, karena sebagian besar tidak ditemukan identitas apapun. Nah, sebagai tindakan lanjutan untuk memberikan pelayanan kepada keluarga, maka selain Satgas KBRI, kita juga sudah membuka posko di 3 rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Ipoh, di Rumah Sakit Sungai Intan, dan di Rumah Sakit Sabak Bernam. Jadi posko-posko itu kita dirikan di 3 rumah sakit itu karena jenazah-jenazah yang ditemukan dibawa ke 3 rumah sakit tersebut untuk proses identifikasi lebih lanjut. Selain itu, kami juga bisa sampaikan bahwa sejak peristiwa tersebut terjadi, Kementerian Luar Negeri sudah melakukan komunikasi dengan Basarnas kita yang pada intinya siap untuk melakukan bantuan atau untuk mengirimkan timnya ke Malaysia apabila memang diperlukan, dan juga dengan DVI dari Polri kita. Dan DVI sudah melakukan kontak juga dengan DVI Malaysia, dan kemungkinan besar DVI Polri kita akan segera berangkat untuk membantu proses identifikasi. Baik, Ibu Retno, sudahkah ditemukan atau dipastikan manifest dari kapal tersebut berapa jumlah penumpang, Ibu, sehingga diketahui pasti jumlah yang masih harus dicari, Ibu? Belum, karena saya kira untuk kapal dengan kondisi seperti itu tidak ada manifestnya. Dan mengenai berapa pastinya orang yang berada di kapal kayu yang berukuran 3 kali 15 meter tersebut, kita memperoleh informasi yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan 60, 70, 100. Kita tidak mengetahui atau belum mengetahui kepastian dari kira-kira berapa jumlah penumpangnya.
Baik, Ibu, ini mohon konfirmasi, ini adalah TKI ilegal ya Bu ya, tanpa dokumen ya Ibu? Sejauh ini informasi yang kita peroleh seperti itu. Untuk mereka-mereka yang selamat, ada informasi bahwa mereka ditahan oleh pihak imigrasi. Apa langkah yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Ibu? Saya baru saja melakukan komunikasi kepada duta besar kita di Kuala Lumpur. Intinya adalah bagi warga negara kita, korban yang hidup, survivors, kita akan melakukan pembicaraan, kita harus melakukan pembicaraan dengan Malaysia. Dalam kondisi mereka masih mengalami shock, trauma terhadap kecelakaan tersebut, maka kita akan minta bahwa proses yang terkait dengan status keimigrasian mereka tidak dilakukan pada saat ini. Ibu, untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama mereka yang berada di pedalaman seperti di Aceh, kemana mereka harus mencari informasi, Ibu? Satu, komunikasi adalah melalui kedutaan kita di Kuala Lumpur, atau yang lebih cepat adalah melalui kontak kita di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Tetapi kalau ingin memberikan langsung untuk menerima informasi, itu bisa melalui Satgas Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Tapi saya bisa sampaikan juga nomor-nomor telepon di masing-masing posko di 3 rumah sakit tersebut. Satu adalah posko di rumah sakit Ipoh, yaitu dengan Ibu Happy dengan nomor telepon +60 10 50 40 504. Baik, Ibu. Yang kedua adalah posko di Sabak Bernam. Itu adalah Ibu Febi dengan nomor telepon +60 111 87 10 469. Dan yang terakhir adalah posko di Teluk Intan adalah Bapak Faisal dengan nomor telepon +60 11 23 20 6850. Baik, terima kasih Ibu Retno Marsudi, sudah saya catat dan akan kami kabarkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Terima kasih, selamat siang. Siang.